Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan sistem komunikasi syarat optik yang dimana pada kali ini berjudul pengukuran hasil desain sistem syarat optik. Tujuan percobaan adalah mampu melakukan pengukuran losis daya minimum, losis daya maksimum pada syarat optik hasil rancangan. Kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadi losis pada syarat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain sistem syarat optik. Faktor-faktor yang dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem syarat optik adalah daya yang dibutuhkan, pemancar, dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung syarat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dengan derau. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. 1. Menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh syarat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. A. Loss daya minimum yang disebabkan oleh syarat optik adalah tergantung pada panjang syarat optik, tipe syarat optik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem syarat optik. B. Loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem syarat optik. C. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem syarat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. 2. Menentukan loss daya maksimum sistem. Loss daya minimum sistem syarat optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. A. Aging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi atau patah syarat optik. C. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3 dB. Yang ketiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Berikut diagram pengukuran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah percobaan. Yang pertama yaitu pada gambar A di mana kita diminta untuk menghitung daya minimum pemancar bila panjang konektor diubah-ubah. Di mana yang diubah-ubah pada A ini adalah panjang syarat optik A dan panjang syarat optik D di mana masing-masingnya 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Yang ditanya adalah daya minimum pemancar bila panjang konektor A 10 meter dan D 10 meter. Daya minimum pemancar bila panjang konektor A 15 meter dan D 15 meter. Daya minimum pemancar bila panjang konektor A 20 meter dan D 20 meter. Pada gambar diketahui juga panjang syarat B sepanjang 150 meter, panjang syarat C 4000 meter, loss syarat optik 1,5 dB per kilometer, loss konektor 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, dan daya minimum penerima min 30 dBm. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung loss daya minimum. Pada loss daya minimum ini terdapat 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama loss total panjang syarat optik. Untuk yang pertama yaitu
bila konektor A sama dengan 10 meter dan D 10 meter. Kita menghitung loss total panjang serat optik dengan cara total panjang serat optik dikali loss serat optik, di mana 10 ditambah 150 ditambah 4000 ditambah 10 dikali 1,5 sama dengan 6,255 dB. Untuk konektor 15 meter dan D 15 meter, dihasilkan loss total panjang serat optik sebesar 6,27 dB. Dan saat A 20 meter dan D 20 meter, loss total panjang serat optik sebesar 6,285 dB. Selanjutnya kita menghitung loss total konektor dengan cara jumlah konektor dikali loss konektor. Pada gambar dapat kita lihat terdapat 2 buah konektor. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 dB. Yang ketiga yaitu loss sambungan fusi. Dengan cara jumlah sambungan fusi kita kali loss sambungan. Pada gambar kita lihat hanya terdapat 1 buah sambungan fusi. Jadi 1 dikali 0,1 dB. Total loss minimum adalah jumlah total loss serat optik, konektor, dan sambungan fusi. Untuk nilai A sama dengan 10 meter dan D sama dengan 10 meter, didapatkan loss daya minimum sebesar 8,355 yang didapatkan dari 6,255 ditambah 2 ditambah 0,1. Dan untuk A sama dengan 15 meter dan D 15 meter, didapatkan loss daya minimum sebesar 8,37 dB. Dan untuk konektor A sama dengan 20 meter dan D 20 meter sama dengan 8,385 dB. Langkah yang kedua adalah loss daya maksimum, di mana jumlah loss daya minimum ditambah edging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Untuk konektor A sama dengan 10 meter dan D sama dengan 10 meter, loss daya maksimum sama dengan 8,355 ditambah 1,2 ditambah 1,5 ditambah 3 sama dengan 14,055 dB. Untuk konektor A 15 meter dan D 15 meter, didapatkan nilai loss daya maksimum sebesar 14,07 dB. Untuk konektor A sama dengan 20 meter dan D 20 meter, didapatkan loss daya maksimum sebesar 14,085 dB. Langkah yang ketiga adalah daya minimum pemancar, yaitu jumlah daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Tadi diketahui bahwa daya minimum penerima sebesar min 30 dBm. Jadi, daya minimum pemancar untuk A sama dengan 10 meter dan D 10 meter, yaitu min 30 ditambah 14,055. Didapatkan daya minimum pemancar sebesar min 15,945. Untuk A sama dengan 15 meter dan D 15 meter, didapatkan daya minimum pemancar sebesar min 15,93 dB. Dan untuk A sama dengan 20 meter dan D 20 meter, didapatkan daya minimum pemancar sebesar min 15,915 dB. Yang kedua yaitu menghitung daya minimum pemancar bila loss serat optik diubah-ubah. Ya, diketahui bahwa panjang serat optik A sebesar sepanjang 10 meter, serat optik B 150 meter, dan serat optik C 4000 meter, serat optik D 10 meter. Loss serat optik diantaranya 10 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, 2,2 dB per kilometer. Loss konektor 1 dB, loss sambungan fusi 0,1 dB, daya minimum penerima min 30 dBm. Ditanya minimum pemancar loss serat optik 1 dBm, 1,5 dB per kilometer, dan 2 dB per kilometer. Langkah yang pertama adalah menghitung loss daya minimum seperti yang tadi. Saat loss serat optik 1 dB per kilometer, yaitu menghitung dulu panjang serat optik, yaitu 10 ditambah 150 ditambah 4000 ditambah 10 dikali 1 dB per kilometer. Total loss panjang serat optiknya 4,17 dB. Saat 1,5 dB per kilometer,
loss total panjang syarat optiknya 6,255 dB. Dan saat loss syarat optik 2 dB per kilometer, loss total panjang syarat optiknya 8,34 dB. Selanjutnya kita juga menghitung loss total konektor. Pada gambar juga terdapat 2 buah konektor, jadi maka loss total konektornya 2 dikali 1 sama dengan 2 dB. Selanjutnya loss sambungan fusi. Pada gambar juga hanya terdapat 1 buah sambungan fusi, jadi 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dB. Selanjutnya kita menghitung total loss minimum dengan cara jumlah total loss syarat optik, konektor, dan sambungan fusi. Pada loss syarat optik 1 dB per kilometer, didapatkan total loss minimum sebesar 6,27 dB, di mana didapatkan dari 4,17 ditambah 2 ditambah 0,1, maka hasilnya 6,27 dB. Saat loss 1,5 dB per kilometer, total loss minimumnya adalah 8,355 dB. Dan saat total loss syarat optik 2 dB per kilometer, total loss minimum adalah 10,44 dB. Langkah yang kedua adalah loss daya maksimum dengan cara jumlah loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Untuk 1 dB per kilometer, 6,27 ditambah 1,2 ditambah 1,5 ditambah 3, maka loss daya maksimumnya sebesar 11,97. Untuk 1,5 dB per kilometer, loss daya maksimumnya yaitu 14,055 dB. Dan untuk 2 dB per kilometer, loss daya maksimumnya adalah 16,14 dB. Langkah yang ketiga adalah daya minimum pemancar, yaitu jumlah daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Pada diketahui tadi bahwa daya minimum penerima sebesar min 30 dBm, maka daya minimum pemancarnya saat loss syarat optik 1 dB per kilometer adalah min 30 ditambah 11,97. Maka daya minimum pemancarnya adalah min 18,03 dB. Dan saat loss syarat optik 1,5 dB per kilometer, maka daya minimum pemancarnya adalah min 15,945 dB. Dan untuk 2 dB per kilometer, daya minimum pemancarnya sebesar min 13,86 dB. Yang ketiga yaitu kita diminta untuk menghitung panjang syarat optik B bila daya minimum penerima kita ubah-ubah. Di mana diketahui di sini panjang syarat optik A 50 meter, panjang syarat optik C 50 meter, loss syarat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 10 dBm, min 25 dBm, dan min 30 dBm. Daya output pemancar sebesar min 12 dBm, faktor aging 1 dB, loss perbaikan 2 dB, dan loss cadangan 3 dB. Yang ditanya adalah panjang syarat optik saat minimum penerima min 10 dB, min 25 dB, dan min 30 dBm. Solusi. Yang pertama, atau langkah pertama yang kita lakukan sama dengan langkah sebelumnya, yaitu menghitung loss daya minimum dengan yang pertama yaitu loss total panjang syarat optik, dimana total panjang syarat optik dikali loss syarat optik 50 ditambah 50 dikali dengan 2,5 yaitu 0,25 dB. Selanjutnya loss total konektor, dimana jumlah konektor dikali loss konektor 2 dikali 0,2 maka hasilnya adalah 0,4 dB. Selanjutnya adalah total loss minimum, dimana total loss sama dengan syarat optik dan konektor, maka 0,25 ditambah 0,4 maka hasilnya 0,65 dB. Langkah yang kedua adalah loss daya maksimum, dimana total loss daya minimum ditambah aging ditambah perbaikan ditambah cadangan sama dengan 0,65 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6,65 dB. Daya yang tersedia yaitu selisih daya output pemancar ditambah daya minimum penerima, yaitu di saat daya minimum penerima min 10 dBm didapatkan daya selisihnya sebesar min 2 dB. Dan untuk min 25 dBm selisihnya 13 dB, dan untuk min 30 dBm selisihnya 18 dB.
Selanjutnya itu panjang syarat B. Selisih daya tersedia dikurang loss daya maksimum. Saat daya minimum penerima min 10 dBm, selisihnya yaitu min 2 dikurang 6,65. Jadi hasilnya min 8,65. Saat daya minimum penerima min 25 dBm, selisihnya 6,35 dB. Dan saat min 30 dBm, selisihnya 11,35 dB. Jadi panjang serat B saat daya minimum penerima min 10 dBm yaitu min 865 dB dibagi loss serat optik yaitu 2,5 dB per kilometer, maka hasilnya min 3,46 km. Dan saat daya minimum penerima min 25 dBm, maka panjang serat B yaitu 2,54 km. Dan saat daya minimum penerima min 30 dBm, maka panjang serat B adalah 4,54 km. Selanjutnya yaitu D, panjang serat optik B bila daya output memancar kita ubah-ubah. Dimana di sini daya minimum penerima min 30 dBm dan daya output memancar min 10 dBm, min 20 dBm dan min 30 dBm. Langkah-langkahnya sama dengan seperti yang C tadi, tapi di sini kita berbedanya di daya tersedia. Saat output memancar min 10 dBm, daya tersedianya sebesar 20 dB. Dan saat output pemancarnya min 20 dBm, daya tersedianya sebesar 10 dB. Dan saat min 30 dBm, daya tersedianya 0 dB. Panjang serat B-nya, kita menghitung dulu selisih, itu daya tersedia dikurang loss daya maksimum, yaitu 20 dikurang 6,65 didapatkan selisihnya 13,35, yaitu untuk daya output pemancar min 10 dBm. Dan untuk daya output pemancar min 20 dBm selisihnya 3,35. Dan untuk daya output pemancar min 30 dBm selisihnya min 6,65. Panjang serat B untuk min 10 dBm yaitu 13,35 dibagi 2,5 dB per kilometer, yaitu 5,34 km. Dan saat daya output pemancar min 20 dBm, panjang serat B yaitu 1,34 km. Dan untuk min 30 dBm, panjang serat B yaitu min 2,66 km. Yang terakhir yaitu loss serat optik bila panjang B kita ubah-ubah. Diketahui di sini, panjang serat A 50 meter, panjang serat B 1500 meter, 1200 meter, dan 2000 meter. Panjang serat C yaitu 50 meter, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 20 dBm, faktor aging 1, faktor loss perbaikan 2, dan loss cadangan 3. Yang ditanya adalah loss serat optik bila panjang serat B 1500 meter, 1200 meter, dan 2000 meter. Langkah yang pertama yaitu menghitung loss daya minimum. Yang pertama loss total panjang serat, yaitu saat serat 1500 meter. Kita jumlahkan semua panjang serat optik A, B, dan C. Lalu kita kalikan loss serat optik. Karena loss serat optik tidak diketahui nilainya di sini, jadi kita umpamakan sebagai X. Jadi 50 ditambah 1500 ditambah 50 dikali X sama dengan 1,6X. Dan saat panjang serat 1200, maka loss daya minimumnya, loss total panjang seratnya 1,3X. Dan saat serat optik 2000 meter, maka loss total panjang seratnya 2,1X. Selanjutnya kita menghitung loss total konektor, di mana jumlah konektor di sini adalah 2, maka 2 dikali 0,4 dB. Selanjutnya itu total loss daya minimum, yaitu loss total panjang serat ditambah loss total konektor. Untuk panjang serat 1500 meter, total loss daya minimumnya 1,6X ditambah 0,4. Untuk 1200 meter, 1,3X ditambah 0,4. Dan untuk panjang serat 2000 meter, total loss daya minimumnya 2,1X ditambah 0,4. Langkah yang kedua yaitu loss daya maksimum, yaitu
Jumlah loss daya minimum ditambah edging ditambah perbaikan ditambah cadangan. Untuk serat 1500 meter, 1,6x ditambah 0,4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 yaitu 1,6x ditambah 6,4. Dan saat panjang serat 1200 meter, loss daya maksimumnya adalah 1,3x ditambah 6,4. Dan untuk panjang serat 2000 meter, loss daya maksimumnya 2,1 ditambah 6,4. Langkah yang 3 yaitu loss serat optik, di mana daya minimum pemancar sama dengan daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum. Untuk 1500 meter, diketahui tadi loss daya minimum pemancar min 20 dBm sama dengan daya minimum penerima min 30 dB ditambah 1,6x ditambah 6,4 dB. Jadi X sama dengan 2,25 dB per kilometer. Untuk 1200 meter kita dapatkan nilai loss serat optiknya sebesar 2,76 dB per kilometer. Dan untuk panjang serat 2000 meter didapatkan loss serat optik sebesar 1,71 dB per kilometer.